Bersama istri kami sampaikan Shalom dan salam sejahtera bagi sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari handphone. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, satu message berita dari Tuhan, yaitu dari Mazmur 140. Kitab Mazmur pasal 140. Untuk pembacaan pertama kita akan baca dulu bersama satu Psalm, satu Mazmur Daud. Ya, Psalm of David, ayat 1 untuk pemimpin dibuat dan musik. Mazmur Daud ayat 2, Mazmur 140 ayat 2. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Ya. Dalam bahasa Inggris kata yang rescue, selamatkan. Tolong, provider, men, orang-orang yang jahat. Protect me, lindungi aku from men of violence, dari manusia-manusia melakukan kekerasan, violence, seperti zaman dulu, keras, kasar dan merusak. Saudara, ini satu doa permohonan dalam bentuk pujian. Ya, kami katakan satu mazmur, satu bentuk pujian. Ya, kita akan melihat bahwa doa ini juga merupakan satu doa yang terus kita naikkan, karena dunia ini adalah dunia yang jahat, dunia yang akan dikuasai oleh kejahatan. Tetapi Tuhan berkuasa untuk melindungi kita. Mari saudara, kita akan melihat, minggu lalu kita sudah baca, namun beberapa ayat kita baca kembali. Yohanes 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 14, masih kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam nama-Ku, aku akan. Kita minta Tuhan ini, Tuhan akan melakukannya. Nah, saya dengan istri dalam pelayanan siang Medan tentu bukan suatu hal yang mudah. Kembali jalan malam, balik ke Siantar jalan malam. Dulu sebelum ada Tuhan berkati kendaraan mobil, kami sampai di rumah itu jam 2 pagi, 2 subuh. Ya, selesai itu masih di Maranatha, selesai jemput dengan taksi, Paraden, jemput dibawa ke stasiun fullnya Paraden itu jam 7:30. Nanti berangkatnya jam 9. Tunggu ya. Di jalan itu terkadang tidak ada sewa, cuma kami dua. Nah, jadi supaya sopir ini menghemat bensin, dia jalannya pelan. Sampai saya ketiduran, sampai mimpi, bangun belum sampai. Ya, luar biasa jauh. Pelan, mungkin ada 50. Sudah itu tidak pakai AC, dimatikan AC-nya, dibuka. Saya tidur, istri saya tidak tidur. Sampai jam 2 subuh. Medan Siantar, akan dari tempat kita 7:30 sampainya jam 2 subuh. Terkadang sudah masuk di Siantar, saya bangunkan, udah masuk Siantar, tiba-tiba mampir dia, makan dulu. Sudah jam 1 subuh, makan dulu. Habis itu jalan lagi, antar lagi.
antar. Jadi si antar itu sudah kita kelilingi dulu, baru kami belakang. Ya. Kemudian ya Tuhan berkati naik tahu Daihatsu tahu. Kita berangkat baik, pulang masuk bengkel. Berangkat hari Kamis pulang masuk bengkel. Jumat masuk bengkel. Berangkat Minggu, Senin kembali masuk bengkel. Terus begitu sampai orang bengkel itu kenal sama saya. Hampir semua bengkel-bengkel itu saya sudah coba ya sih, ini pindah sana, pindah sini. Sampai hari ini saya ingat ini bengkel-bengkel. Terkadang setirnya dicopot. Mana saya bawa? Mekaniknya sok-sokan dicopot. Terkadang naik mobil itu ampernya naik sampai hot. Terkadang keluar asap dari kap mesin. Berhenti, buka kap mesin. Kalau sudah mobil berhenti, buka kap mesin, tolak pinggang, sudah itu lagi. Sudah. Itu malam di Perbaukan jam 12 malam. Saya nggak tahu apa lagi. Tiba-tiba saya nyebrang. Mau kemana? Nanti diculik nanti di jam 12 ini. Rupanya di depannya ada tukang baterai. Starter hidup lagi. Ya, jadi kita di jalan itu terkadang apalagi yang rusak. Wah, kita lewati semua. Sampai kemudian ganti. Kemudian dikejar-kejar perampok. Tapi jangan kaku ya. Gara-gara kebaktian dikejar perampok. Itu cara setan supaya kita tidak melayani Tuhan lagi. Kejar-kejaran main betul-betul. Hanya tidak tembak-tembak tapi betul-betul main. Kalau di film itu sudah bisa dibuat betul-betul main di dorong sini jalan tikungan-tikungan. Bagaimana itu bukan perampok? Setelah mendapat kami balik dia kembali ke pakar sana. Nah, tapi kalau kita bilang Tuhan lindungi aku dari yang jahat, aku akan melakukan. Tapi saudara, Tuhan itu Allah yang suci. Karena itu juga jangan sampai ada dosa yang membuat terjarak antara kita dengan Tuhan. Nanti kita harus jaga betul-betul supaya kalau ada kesalahan kita minta ampun sama Tuhan. Kalau toh terjadi sesuatu, biarlah Tuhan kuatkan kita semua. Ya, saudara, itulah pengalaman ini tanggal berapa? Minggu depan ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Ya, pengembalaan yang ulang tahun, bukan saya. Yang ke-10, pas yang ke-10, mulai 2006, sekarang 2016. Betapa besarnya kasih setia Tuhan. Amin. Ya, kita lewati semua. Jangan hanya menyanyi tadi bersama Tuhan. Lewati sampai begitu prakteknya nggak tahu Tuhannya di mana. Ya, menyanyi itu indah sekali. Tapi juga bernyanyi dengan iman. Kalau kita berdoa dengan iman, kita juga harus menyanyi dengan iman bersama Tuhan. Ku lewati semua. Ya, saudara, begitu luar biasa Tuhan yang membela pekerjaannya. Ya, saya ini hanya laksana kecil saja. Tapi yang memiliki itu adalah Tuhan sendiri. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin sampai hari. Siapalah saya? Apalah kami, hidupan yang tidak mengerti kota Medan. Karena itu setiap kali kami lewat Jalan Lingkar Jati di depan rumah Pangdam itu, situ saya mau menetes sekalian. Di situ kami hampir 2 jam nunggu, di situ tidak tahu mau kemana. Saya bawa cover, saya bilang mau kemana, tidak tahu kita. Kalau kita keluar dari Lingkar Jati di situ depan rumah Pangdam tahun 2006 bulan Januari, Februari. Tapi Tuhan itu luar biasa. Bersama Tuhan kita lewati semua. Tuhan yang melakukannya. Kita
harus yakin Tuhan itu berkuasa. Dan kalau Tuhan yang melakukannya, Dia tidak pernah gagal. Mari, minggu lalu kita sudah baca Wahyu, sekarang kita baca kembali Kitab Wahyu pasal yang ke-9. Dalam Sunan Tabernakel ini terkena 2 loh batu. Dalam gambar tabernakel pola kerajaan surga, maka ini 2 loh batu dimulai dari penyembahan dan dimulai dari mezbah dupa emas yang mungkin bisa disebutkan. Sekarang kita mungkin kalau belum sekarang kita tidak menggunakan lagi mezbah dupa emas, tapi ini dia. Tapi sekarang kita merohanikan, dirohanikan. Mezbah dupa emas ini bicara tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran. Itu harus ada di dalam hidup kita. Sama seperti alat ini dulu di dalam rumah Tuhan ada, harus ada kau tempatkan, kata firman Tuhan Kitab 2 Pasal 40. Maka sekarang ini penyembahan itu harus ada dalam hidup kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Harus ada penyembahan. Saudara, penyembahan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau doa kita meminta, tapi menyembah kita memberi, kita mengasihi Tuhan kita dalam bentuk penyembahan. Dan mengasihi itu digambarkan dengan 2 loh batu. Tolong di dalam peti perjanjian itu ada 2 loh batu. Dan 2 loh batu yang pernah diberikan oleh Tuhan, Tuhan berikan kepada Musa, tapi Musa pecahkan di kaki gunung Sinai. Kali ini 2 loh batu yang kedua buatan tangan Musa, tapi tulisan tetap tulisan Allah. Jadi 2 loh batu itu dibawa naik ke gunung Sinai. Saya belum pernah ke gunung Sinai, hanya melihat filmnya saja. Pas saya di situ, orang tuh pakai apa ya? Dingin, sampai pakai berapa derajat itu? Minus. Luar biasa. Musa tuh naik. Saya tuh sampai dia saking dinginnya. Kalau kita menyembah itu ada orang dibaptis tuh di Cina, dia keluar, hamba Tuhan ini pikir dia penuh Roh Kudus, lalu menggigil kedinginan. Karena begitu pulang, padahal dia menggigil kedinginan. Saya lihat gunung sini sampai pakai handscoot, setelah Belanda itu sarung tangan. Wah, luar biasa. Tapi Tuhan, saya lihat di filmnya, saya nggak tahu. Dan di videonya itu seperti ada satu pegunungan paling tinggi sih. Musa memahat 2 loh batu, membawa kepada Tuhan, untuk ditulis 10 hukum Allah, hukum yang sama. Tuhan bilang hukum yang sama. Karena 2 loh batu yang pertama itu pecah. 2 loh batu yang pertama itu adalah dari Tuhan, tulisan juga tulisan Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang memahat, karena itu gunung batu ya begitu. Gunung batu itu dipahat gitu, tinggal aja. Udah mengambil segitu, ditulis 10 hukum, dikasih ke Musa. Waktu Musa ada di gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam, 40 hari. Dia terima, setelah dari surga dibuka, maka dia mendengar rancangan ibadah, begini polanya kasih tahu polanya begini. Nanti supaya nanti kalau Musa turun, Musa membangun rumah Allah seperti yang dia lihat di surga itu, bukan seperti yang dia lihat di Mesir, bukan yang dia lihat seperti dia di Midian.
40 tahun di Midian, 40 tahun di Mesir, tidak. Tapi seperti yang ia lihat di surga. Seorang hamba Tuhan itu harus gitu. Membuka pelayanan itu, ibadahnya itu seperti yang ia lihat di surga. Dari mana? Ya dari Alkitab ini. Jangan seperti apa yang di dunia ini. Saya tadi malam lihat apa itu? Satu tayangan lagu ya. Apa itu lagunya? Saya lupa. Ada lagu-lagu sekarang serukannya. Tuhanku maha besar. Saya lihat laki-laki itu pakai anting. Ruganya maha besar. Pakai anting. Saya bilang kayak bencong. Wah, saya udah mau di sini begitu. Kalau pakai anting selamanya enggak. Tapi di sana bisa. Ya kita harus apa ya? Kita ini mau memuji siapa? Kita mau memuji Tuhan. Tuhan itu ada tertibnya. Walaupun kita tidak seperti aku ya Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Itu upacara. Ya, memang kita ada pujian, tapi harus ada batasan. Jadi Musa melihat surga dibuka dan Tuhan berbicara begini. Oh ya, 40 hari. Ya, Musa ingat semua, Tuhan rekamkan dalam pikirannya. Kemudian rupanya di kaki Gunung Sinai ada ibadah, yaitu menyembah anak lembu. Itu di kitab Keluaran pasal 32. Emas yang tadinya untuk membangun rumah Allah, tapi itu sudah dipakai untuk membentuk anak lembu emas. Ya, dipuja. Ya, siapa nanti bernasar, Tuhan, kalau nanti ini dan ini, aku akan korban untuk rumah Tuhan. Begitu sudah ada, jadi anak lembu. Puja-puja. Waktu Musa turun dari Gunung Sinai, Israel di bawah sedang menyembah anak lembu emas. 2 loh batu yang dari Tuhan, yang ditulis dengan 10 hukum, dipecahkan di kaki Gunung Sinai. Begitu begitu lembu 2 loh batu dipecahkan, anak lembu emas pun diremukan. Tapi Tuhan mengatakan, buatlah loh batu yang kedua. Naik, aku akan tulis hukum yang sama. Secara rohani, loh batu yang pertama yang dari Allah ditulis dengan tulisan dari Allah, itu menggambarkan Kristus yang datang dari surga, tapi dihancurkan di muka bumi supaya berhala-berhala dalam hati kita yang kita sembah di nenek moyang kita diremukan habis, dan kita dibangun menjadi rumah Allah. Amin. Dari rumah Tuhan. Ya. 2 loh batu yang kedua dibuat oleh Musa, kemudian naik dan ditulis dengan jari Allah. Ini menggambar sama, ukurannya sama. Ini menunjuk kepada kita semuanya yang dibentuk oleh Tuhan melalui penggembalaan, untuk nanti hati kita ditulis dengan 10 hukum. Yang coba kita baca dulu saudara. Kita Keluaran pasal 32. Ya, ini ada juga ibadah supaya kita tidak kebablasan gitu kata orang Jawa. Apa kebablasan? Kelewatan ya itu lah. Memampus apa? Kelewatan itu bahasa dia dan kebablasan. Saya kalau bahasa Indonesia tanya, bahasa Batak tanya, bahasa Jawa tanya, bahasa Inggris enggak? Oke, kita pasal 32 ayat 25.
Kita baca dulu saudara. Ayat 17 dulu, tolong Pak dibaca. Ya, Keluaran 30. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Ya, terus. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Yosua belum bisa membedakan karena masih muda. Tapi Musa sudah matang. Sama-sama bersorak-sorak. Tapi tujuannya berbeda. Bisa mengerti? Seorang hamba itu harus bisa membedakan. Ini arah pujian ini kemana? Ini sorak-sorak ini kemana? Dibutuhkan kematangan rohani dari seorang hamba Tuhan supaya kita tidak lepas kontrol. Tapi nanti di kemudian hari Yosua bisa membedakan itu, karena Yosua jadi abdi Musa yang setia. Kalau kita bergaul dengan orang rohani yang kuat misalnya, kita akan jadi orang rohani. Bergaul dengan orang kudus, jadi kudus. Ya, mari kemudian ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua roh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. 20 kita baca. Sesudah itu diambilnya anak lembu dan dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digiringnya sampai halus, kemudian ditaburkan dengan atas air dan disuruhnya diminum dan berhala diruntuhkan. So, kalau ada berhala, rumah Tuhan tidak bisa terbangun. Saudara, kalau menyembah Tuhan hanya Yesus yang disembah. Tidak boleh menyembah yang lain. Kalau sampai ada Kristen menyembah Tuhan Yesus juga menyembah yang lain, dia tidak akan bisa dibangun menjadi rumah Allah. Aku adalah aku, kata Tuhan. Artinya tidak boleh ada yang sejajar dengan aku. Hanya Yesus. Amin. Hanya Tuhan Yesus. Sini ada orang-orang tua yang saya hormati, tapi saya hamba Tuhan. Saya berdoa supaya di dalam hati kita hanya Tuhan Yesus. Sebab nanti yang menyelamatkan kita bukan siapa-siapa, hanya Tuhan Yesus. Tuhan itu Allah yang cemburuan. Sebab penyembahan itu merupakan hubungan cinta antara roh kita dengan roh Allah. Tuhan tidak mau diduakan, sama seperti kita pun. Kalau seorang istri pun dia tahu ternyata di dalam hati suaminya ada juga menyimpan wanita lain, betapa pedihnya hati wanita. Sebaliknya begitu. Jika seorang suami dia tahu di dalam hati istrinya ada menyimpan kekaguman, cinta kepada pria yang lain, maka hati seorang suami itu juga akan terluka. Lebih lagi Tuhan Yesus yang dihancurkan. Bahkan kalau dua lomba itu tidak dihancurkan, berhala tidak diremukkan. Kalau Yesus tidak mati, darahnya tidak tertumpah, tidak akan, untuk selama-lamanya kita tidak akan lepas dari dosa. Tapi puji namanya Tuhan, haleluya. Yesus mati, darahnya tertumpah, sehingga berhala apapun yang kuat pernah menggenggam hati kita dihancurkan. Nanti jangan lupa juga kita berdoa, segala roh-roh perdukunan, roh mantra-mantra, santet-santet, kuasa-kuasa gelap, ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Hancur itu, kuasanya dihancurkan. Ya, mari kemudian ayat yang ke-25 coba kita baca bersama. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, terus Harun sampai menjadi dua cemooh bagi lawan mereka. Ya, jadi cemooh, jadi ejekan, pas kontrol. Kenapa? Karena Harun itu tipe hamba Tuhan yang menuruti maunya Israel.
hamba Tuhan yang pelin-pelan, tidak ada pendirian yang kuat, sehingga jemaat itu lepas kontrol, dan itu menjadi cemooh. Kita bukan kaku, tidak. Mungkin saya juga hamba Tuhan yang tidak seperti yang lain. Ada kaku-kakunya atau bagaimana ya. Tapi saya tidak berkecil hati. Yang penting saya bawa saudara kepada Tuhan. Amen. Nanti kita akan lihat Wahyu 9. Supaya saudara menghargai kesucian hidup itu. Jangan seperti Harun, dilepas, sehingga ini mereka memuji. Tuhan juga ingin kita memuji Tuhan, tapi firman Allah harus tetap mengikat hati kita. Kita harus tetap terikat dengan firman Tuhan. Ya, boleh sampai lepas kontrol, ya, saling memegang tangan yang bukan istrinya, yang bukan suaminya, ya, sebagainya tidak boleh. Harus ibadah itu, kekudusan itu tidak boleh berkurang sedikit. Ya, jadi Tuhan, Musa mengatakan, karena Musa meninggalkan Harun, Musa naik ke gunung Sinai. Harun dipercaya untuk menjaga domba Tuhan, lupanya Harun membiarkan ini seperti kuda yang berlepas. Jangan kita semangat memuji Tuhan luar biasa sampai 1 jam lebih, sampai 2 jam, begitu hebat. Begitu firman Allah, sekedar siapa yang mengikat dia di luar nanti? Bisa mengerti? Siapa yang menjaga dia di luar nanti? Tidak. Memang kita mengerti ibadah itu. Nah, ibadah itu harus firman itu kuat, supaya kalau toh ibadah selesai, firman tetap mengikat kita dengan Tuhan. Dosa yang mengerikan sekali. Bisa kita anggap enteng, ya. Kita harus cari satu ibadah yang bisa membangkitkan cinta kita sama Tuhan. Biar kaya, biar diberkati, bagaimanapun juga hati kita tak patuh dan hormat kepada Tuhan. Atau di dalam pencobaan yang berat, hati kita tetap percaya pada Tuhan Yesus. Tidak sedikit, tidak selangkah pun kita mundur atau menyesal karena itu Tuhan, tidak. Tapi kita bersyukur Tuhan selamatkan kita. Kalau soal makan minum itu, kalau Tuhan mau hari ini pun Tuhan bisa kasih. Keselamatan itu terlebih dari segala-galanya. Mari kita akan lihat, ya. Wahyu pasal yang ke-9 di sini adalah pribadi yang menyalahgunakan kasih Allah. Wahyu 9 ayat 1, ya, minggu lalu kita sudah baca, tidak mengapa. Wahyu 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit. Ini adalah siapa? Lucifer. Minggu lalu kita sudah baca, ya. Lucifer jatuh dari langit, ya, atau dari surga ke atas bumi. Jadi iblis itu sudah di bumi. Dan roh-roh jahat menguasai angkasa. Terus, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ya, ini namanya Lucifer. Ya, di Wahyu Yesaya 14 ayat 12 adalah Lucifer, yaitu Yes ke-28 minggu lalu kita sudah baca. Kuberikan tempatmu dekat di gunung Allah yang kudus. Tinggi sekali, tapi tidak memanfaatkan kasih Tuhan, kedudukan yang tinggi, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, tidak pernah menyembah Tuhan. Yang sudah menyalahgunakan kasih Allah itu, dia jadi sombong, maka dia dilempar oleh Tuhan ke bumi yang menjadi setan, menjadi iblis. Ya, saudara, kalau Tuhan izinkan kita diberkati kedudukan yang tinggi di kantor, di perusahaan, atau di lingkungan, hati kita tetap menyembah Tuhan,
seperti dua loh batu itu ada tulisan 10 hukum. Seorang penyembah yang benar itu hatinya itu menyimpan firman Allah, ya, bukan harta tapi firman itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dan segera jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Akulah Tuhan yang mengeluarkan kamu dari Mesir, penebus. Ya, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, langit di bumi sampai di bawah bumi. Jangan sujud kepadanya. Itu di dalam hati. Selalu ingat, jangan sujud kepada ilah lain. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita saja tidak mau anak kita sembarangan menyebut nama kita. Lebih lagi Bapa kita di surga. Kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan, pisahkan. 6 hari Allah bekerja mencipta langit dan bumi. Hari ke-7 berhenti supaya manusia itu kembali kepada. Selalu ingat supaya hidup itu tidak terus bekerja. Harus ada space, waktu datang sama Tuhan. Itu ingat di hati. Hormati ayah dan ibu supaya lanjut usiamu di muka bumi. Itu di hati. Penyembah yang benar itu hormat kepada orang tua. Bukan dikatakan hormati rohnya, tapi hormati ayah dan ibu. Kalau sudah mati dibilang ayah, tidak. Yang dibilang ayah dan ibu itu masih hidup. Ya, firman Tuhan mengatakan, jangan engkau mengatakan kata-kata kasar di depan orang tua yang rambut ubanan. Nah sekarang yang putih dijadikan hitam. Ya, sudah putih dari hitam, nanti tidak hormat lagi. Jadi kalau anak-anak melarang kita, jangan salahkan. Bagaimana? Itu ada ayat mengatakan, jangan berkata kasar di depan orang tua. Mama sudah ada ubanan lagi. Ya. Tapi hormat artinya orang yang lebih tua. Rambut putih itu ya saya juga ada rambut putihnya. Munggu ini berapa tahun nih? 40 tahun baru muncul. Apa ini penjenggot? Kumis juga putih. Sehingga nanti yang kalau tua bangga. Jangan ya. Masih mau kuat. Ya. Nah, jadi saudara, baik itu orang tua. Kenapa? Karena itu yang melahirkan, yang membesarkan. Hormat, tetap hormat. Baik orang tua jasmani maupun juga orang tua rohani. Patuh taat kepada pemimpin rohani. Ia yang berjaga-jaga atas jiwa, sama seperti orang tua berjaga-jaga atas jiwa. Harus tetap ada rasa hormat. Yosua hormat kepada Musa, walaupun Yosua panglima perang. Tentaranya 605.350 orang prajurit. Yosua itu jenderal besar, tapi dia hormat sama Musa karena Musa itu nabi Allah, menyambung lidah Allah. Yosua hormat betul-betul. Maka di kemudian hari Yosua diberkati Tuhan. Jangan berkata dusta akan sesama, jangan membunuh, jangan membenci. Itu di hati. Itu sudah tertulis. Seorang penyembah Allah yang benar itu selalu ingat, jangan membenci. Titik. Ya. Amin. Terutama di antara kita semua betul. Jangan menyembah lama-lama, tapi kemudian marah-marah membenci. Bukan penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu di hatinya digores. Jangan membenci. Jangan ingin akan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Jangan iri kepada orang lain. Itu di hati. Jangan bersumpah palsu. Ya, itu penyembah yang benar. Di dalam hatinya itu digores firman Tuhan.
Lucifer tidak ada sama sekali, sehingga dia meluncur dari atas, jatuh, dijauhkan hati itu dari kita. Amin. Jangan begitu. Jangan. Karena Lucifer, Yesaya 14 mengatakan, aku hendak. Yang kelima, aku hendak menyamai yang maha tinggi. 5 kali pegang 5 paku. 5 luka sudah melukai Tuhan. Mari sekarang kita lihat ini pribadi. Kemudian ayat yang seperti kita sudah baca ya minggu lalu, begitu iblis jatuh, neraka jahanam terbuka, keluarlah roh-roh jahat ya, yang dikatakan bagaikan belalang-belalang, tapi punya sengat seperti kalajengking. Ini roh-roh ini keluar. Mari saudara kita naik ke ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Stop. Ya, ini kuasa. Ini roh-roh dari neraka. Digambarkan seperti kuda. Ya, kekuatannya cepat seperti kuda. Tapi di atas dikatakan rupanya seperti belalang. Kenapa belalang? Belalang itu Alkitab sudah mengatakan kalau dia menyerbu, itu semua tanaman dihabisi semua. Dari buah, daun, sampai tunas habis, gundul itu pohon itu. Dosa itu punya kemampuan menghabisi semuanya. Biar dia kaya, kalau sudah jatuh dalam dosa, itu semua kekayaan bisa habis. Itu dosa. Dan seperti kuda, punya speed yang tinggi. Jangan sekarang lah dulu diakui. Nanti itu dosa itu punya kekuatan untuk menggilas dan disiapkan untuk peperangan. Di mana? Harmagedon. Perang lawan siapa? Tuhan. Itu dosa. Pembiaran terhadap dosa itu membuat manusia itu berhati benci sama Tuhan. Wah, masih tidak bisa dari kita harus betul-betul. Kemudian terus dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Mahkota di kepala itu bicara tentang kemuliaan. Dosa itu sekarang, dulu ya tadi pagi saya sudah sampaikan, ini penting sekali saya mau sampaikan hari ini demi nama Tuhan Yesus. Dosa itu dulu yang melakukan pencuri itu orang-orang tidak sekolah, orang-orang berandalan tahun 70-an. Sekarang orang-orang yang intelektual tinggi. Tahu Gavatar? Tidak tahu, baca sendiri. Habis waktu saya. Itu dosen USU, S2-nya di Undip, bisa tinggalkan pekerjaan, gabung dengan kelompok itu. Ideologinya sudah bertentangan dengan bangsa kita. Apa tidak diusir sama orang Dayak di sana? Orang pintar yang membuat meracik bom teror itu siapa? Orang-orang pintar, ahli-ahli teknik kimia yang menggabungkan unsur-unsur itu menjadi dada ledak yang tinggi. Yang melakukan itu adalah yang apa namanya? Hacker. Ya, saya pun tidak tahu, cuma hacker ya, retas, wah hebat saya. Ya, itu orang-orang IT yang intelektual tinggi, tapi hatinya tidak ada firman. Itu jangan doa Tuhan, anak saya sudah pintar. Nanti pintar bohong, pintar melawan, pintar sudah mencuri, kamu itu pintar. Percaya, orang tuanya percaya, karena tidak didoakan takut akan Tuhan, sehingga kepintarannya dipakai setan. Coba kalau pintar tuh, ini kan butuh kepintaran nih. Ini apa namanya? Ya, saudara tahu. Ya, ini sorry. Dia saya tunjuk. Nanti dia lagi.
Ya, itu mana? Kalau saya mana tahu itu. Ya. Biarpun saya gembala tidak tahu. Orang-orang pintar itu IQ tinggi. Nah, bagaimana kita supaya firman itu melekat di kita? Kalau setiap kebaktian hanya berkat, kaya toh, itu namanya tahun monyet. Hanya kaya, monyet apa? Api. Ini musim hujan. Jadi monyet basah dulu. Jimatnya tidak mempan. Kenapa saya bilang itu sama dengan filosofinya itu, supaya kita api, ya pas api dicarilah paralelnya kan semangat. Tapi ini monyet gundul, carilah ini supaya apa yang gundul ya, supaya lancar semua perjalanan begitu. Kalau gundul semua, ya itu jadi semua itu filosofi. Nah, kalau kita Kristen itu kaya, iya Tuhan itu berkuasa. Tapi apakah firman dari Kejadian sampai Wahyu itu saja? Bagaimana hatinya Tuhan? Ini dosa ini hebat ini. Ya, intelektualnya dicuci otak. Ya. Saya dengar sekarang apa? Masuk di kampus LGBT, lesbi, gay, homoseks, transgender. Ini hebat. Kalau dulu free sex, itu sudah kuno. Sekarang Pak, hebat. Supaya manusia itu tidak punya citra Allah di dalam hidupnya. Saudara, waktu Tuhan ciptakan manusia dari tanah dia, kita baca. Saudara lihat saya terus. Kita baca. Kita Kejadian. Ya, saudara juga itu harus baca kita. Ya. Ayat pasal 2, ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ya, terus dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Menghembuskan napas. Ya, itulah roh dari siapa? Tuhan. Rohnya dimasukkan. Allah itu roh. Jadi roh kita tuh dari Tuhan dimasukkan ke dalam hidup kita melalui Adam itu, melalui hidup. Ya, kenapa tidak langsung bentar lewat perut, lewat punggung, itu bernafas. Ya, lewat hidup rohnya dimasukkan, terus demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup dan makhluk rohani. Karena rohnya dari siapa? Allah. Dari Tuhan, dari Allah. Jadi manusia saudara itu ada. Kita ini bukan manusia daging tanah tok. Itu Allah ciptakan juga ada rohani di dalam kita, surgawi di dalam kita. Tapi iblis mau mematikan sama sekali, supaya manusia itu tidak bisa menyembah Tuhan. Hanya manusia terbuat dari tanah liat saja. Allah itu menghembuskan roh itu. Jadi kita cari firman Allah yang bisa menghidupkan roh kita ini. Kalau kaya itu yang membutuhkan siapa? Roh atau tubuh ini? Tubuh. Roh tidak ada hubungan dengan kekayaan. Biar orang kaya pun kekayaannya mau beli apa aja, tidak bisa kasih makan roh. Harus ada roh juga. Ada pedang roh, ada makanan roh. Itulah firman Allah. Cari itu. Satu pemberitaan firman Tuhan
yang bisa menggenggam roh kita ini, amin, digenggam oleh Tuhan, supaya kita tidak meluncur ke dunia neraka jahanam itu, tapi berpikir juga ke atas sana. Kan satu waktu mati. Kalau hidup terus ya sudah, tidak usah perlu Tuhan. Ini kita akan mati, cepat lambat akan mati, tapi roh itu tidak mati. Tinggal rohnya kemana? Kembali ke surga atau masuk ke neraka? Yang tadi dikatakan 9 itu kalau dibuka, asap itu keluar sampai matahari jadi gelap. Betapa dahsyatnya api di situ. Di situ meluncur roh, bottomless, tanpa ada alas. Roh yang masuk situ meluncur, nggak bisa lagi balik, tenggelam di situ, tapi bisa merasakan panasnya api yang tak kunjung padam. Jadi setan itu tidak. Coba kita kembali ke Wahyu 9, ya. Tadi dikatakan ada sesuatu menyerupai mahkota emas di kepalanya, ya, brilian, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Roh jatuh bisa menyerupai, bisa merasuk manusia. Karena itu cari betul-betul pembawa ajaran pengaruh ini, lesbian, homoseks, transgender, itu manusia, tapi yang hatinya dikendalikan oleh kuasa iblis. Narkoba, teroris, itu manusia, rupanya seperti manusia. Kalau seperti B1, wah, dia mempengaruhi manusia supaya kawin sejenis tidak apa-apa. Mana kita mana? Terus, tapi kalau yang muncul manusia, apalagi manusia kepalanya bermahkota emas, yang pintar, brilian, cerdas, kaya dan sebagainya, plot kita terus. Untung saja kita ada firman Tuhan. Nah, itu udah habis semua itu nanti. Jadi saya di Indonesia akan bertekad terus sampaikan kebenaran. Karena kita mengatakan firman itu pedang bermata dua, tajam, bukan tumpul, tajam. Jadi kalau kita ingat firman Allah, ada pengaruh-pengaruh semacam itu dengan akal logika yang pas. Tapi kita ingat firman Tuhan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Begitu kita ingat firman Allah, roh-roh iblis di udara, kuasa neraka yang ingin mendekati, mempengaruhi kita walaupun dalam bentuk manusia, tidak berani. Karena bagi kuasa kegelapan itu, begitu kita ingat firman Tuhan, kita seperti di mata roh jahat, kita seperti pedang tajam itu sedang dihunuskan. Saudara mengerti? Ingat firman, tidak berani, setan tidak berani. Firman itu beda roh yang bisa membaca pikiran kita, kuasa kegelapan. Kita ada firman. Ingat. Sehingga bagaimanapun halusnya manusia, kita bisa tolak. Jika saudara satu waktu anak-anak itu harus kita sekolahkan jauh dari kita, demi nama Tuhan Yesus tempatkan yang ada hamba Tuhan yang kuat di kota. Kalau tidak, doa dulu. Doa dulu. Karena kami menang di teror, tunggu, mau ke Surabaya. Ada di Medan, Surabaya. Sana ada senior kami. Kamu kebaktian di sini. Ada yang bisa menjaga hati kita kecuali firman itu sendiri. Apa gunanya? Kita miliki semuanya kalau kemudian jiwa kita berubah.
Terus sedikit lagi. Dan rambut mereka 8, Wahyu 9:8. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Waduh. Ngeri. Rambut itu bicara tentang dosa yang ada makin melambat, rambut itu makin berkurang, pasti rontok, betul. Tapi kalau yang alami apa? Makin panjang, semakin panjang. Yang panjang-panjang rambut itu pohon banyak ramas. Kalau saya keriting ini butuh tidak bisa, mampu dia menembus. Ya. Nah, jadi rambut itu alamiahnya akan selalu panjang. Dosa tidak akan berkurang dengan majunya zaman, tapi dosa akan semakin panjang, semakin banyak, semakin lebar, dan bisa menawan semua. Dan rambut itu, dan dikatakan seperti apa tadi? Rambut mereka sama seperti rambutnya laki-laki indah. Karena wanita, tapi rambut perempuan. Karena perempuan itu cenderung rambut panjang. Di dosa itu dia bisa memukau. Ya, maaf ya kalau saya menyeberang sedikit. Itu dari belakang, aduh, gadis itu luar biasa. Rambutnya seperti rambut silk. Mana secara alamiah orang yang rambut pendek lewat atau orang yang rambut panjang lewat? Pasti rambut panjang kita akan melihat, wah, dia panjang itu. Dia ada jalan sih, sudah rambutnya. Dosa itu bisa lemah gemulai, halus, indah, tapi dosa tetap dosa. Dia punya kuasa meremukkan. Waktu orang yang di gua singa dan diangkat, penipu, pemfitnah ini, dan dalam dilempar ke gua singa, belum sampai ke darat, singa itu sudah menerkam dan meremukkan. Saudara, jangan main-main dengan dosa, sekecil apapun. Dosa tetap punya kuasa menghancurkan kita. Tulang-tulang ini itu hancur. Yang menegakkan kekristenan kita itu iman. Betul? Iman itu tulang, bahkan tulang-tulang yang kuat. Gereja tidak punya iman runtuh. Dan iman itu terbangun oleh firman Allah. Dan iman itu akan diperkuat jika firman itu menyucikan kita. Lawan setan iblis dengan iman yang teguh. Kita disucikan sehingga pengaruh apapun dalam bentuk dosa itu, bentuk apapun juga kita bisa tahu, ini tidak benar. Ya, kau dan saya, tubuhmu dan tubuhmu adalah Tuhan sudah beri dengan darah yang murni. Jangan sampai kita ditawan oleh kuasa kegelapan yang bentuknya bisa halus, bisa memukau, bisa merayu. Karena itu firman harus tetap kita ingat. Inilah daya tangkal kita yang kuat. Kemudian yang terakhir kita baca ayat yang ke-9 sama. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, ya. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik barang kuda yang sedang lari ke medan peperang. Ya. Dada orang berbuat dosa itu, puji Tuhan kalau langsung menang. Tapi pada umumnya dosa itu punya kemampuan membuat manusia jangankan kita, Adam saja malu, dia pergi, dia lari dari Tuhan. Pada semakin jauh dosa itu semakin mengikat,
Kalau ada kesalahan, cepat kita minta ampun, supaya tidak ada ketahanan dari dosa itu. Ya, cepat minta ampun sama Tuhan, ampun. Dan di dalam kita minta ampun sama Tuhan, jangan kita salahkan orang lain. Kita salahkan orang lain, sama dengan dosa itu punya baju sial, punya pertahanan diri, punya rasa harga diri, punya gengsi. Itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Amin. Kita mengaku, Tuhan saya salah, mohon ampun Tuhan. Siapa merendahkan hati, dia akan ditinggikan. Ya, jangan ada baju sial seperti itu. Salah ya salah. Kemudian yang terakhir ayat 11 kita baca, dan raja yang memerintah mereka itu dari roh yang begitu banyak dengan berbagai macam bentuknya. Itu ada yang memerintah ialah malaikat jurang monster. Segala dosa bentuk apapun yang bertentangan dengan firman Allah ada hubungan kuat dengan neraka. Tidak ada hubungan dengan surga. Karena Tuhan Yesus datang, Dia sudah dihancurkan seperti Musa menghancurkan roh batu berhala, agar berhala itu runtuh dari hati kita. Kita dibangun dari rumah Tuhan. Ya, anak-anakku, anak muda, remaja, ya, termasuk anak kami juga kehidupan muda, mahasiswa. Mari saudara cinta Tuhan Yesus. Alkitab banyak di sini membaca. Anak-anak muda juga anak-anak yang cinta Tuhan. Ya, sedikit saya terakhir bahwa Iblis Wahyu 12 berdiri di depan seorang wanita yang mengandung dan akan melahirkan. Kenapa Iblis tidak menalan saja ibunya? Kan toh dapat anak juga, tapi Iblis tidak. Dia menunggu anak itu lahir. Kenapa? Karena bagi Iblis anak itu generasi selanjutnya. Tapi puji Tuhan, itu anak itu lahir, Allah merampas, Allah merebut anak itu. Ya, kita tidak tahu bagaimana posisi wanita kita. Mungkin bahkan di depan Iblis. Tapi doa orang benar itu yakin Allah akan merampas anak. Selamat. Doa orang benar. Ya, mari kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau bangkit berdiri semuanya. Kita tidak tahu apa yang sudah mengatakan sama Tuhan. Tapi sudah boleh angkat tangan di dalam. Katakan haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Saya minta volume mic saya agak sampai supaya tidak terlalu emosi. Haleluya. Katakan haleluya. Ya para suami, istri, ayah dan ibu, kehidupan muda remaja. Haleluya. Katakan Yesus. Engkau tanganmu terlebih dalam. Tidak ada yang mengasihi kita seperti Yesus ya Rabbi. Haleluya. Buka hati. Setiap dosa ada hubungan erat dengan neraka. Dan ada raja, ada kekuatan yang mengendalikan. Malam ini, ya Roh Kudus menembus ke dalam roh hati kita. Orang besar, sebaya pencerahan dalam hati.
dibantu. Kalau saudara tidak tahu apa yang mau saudara katakan ini haleluya. Haleluya Yesus. Dalam yang berkuasa menjadi kita. Jangan kepuji Tuhan.
hadir beribadah pada saat ini. Jamahlah kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Karena itulah kami ingin daripada supaya Kau selalu menjamah kami beribadah di pasal ini. Jangan lepaskan kami dari tangan-Mu yang kuat Tuhan. Jangan lepaskan kami tangan-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Bila kami tahu Tuhan, kalau banyak tentang kami dari Tuhan. Tapi kalau kami lepaskan pada tangan-Mu, kami akan jatuh. Kami tidak mau jatuh Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap bernyala-nyala melayani Kau. Biarlah kami tetap melayani Kau di dalam pengembaraan ini Bapa. Terima kasih. Kalau menurut kekuatan kami tidak sanggup. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak sanggup kalau berjalan sendiri kami. Tetapi biarlah kami Tuhan Yesus berjalan dengan Engkau. Biarlah kami tetap berjalan dengan Engkau kemanapun kami melangkah. Waktu kami pergi keluar masuk, waktu kami sadari ataupun tidak kami sadari biarlah Roh Kudus mendahului setiap langkah-langkah kami, supaya kami tetap berjalan dalam roh dan kebenaran. Karena itulah Kau ingin daripada pribadi lepas pribadi kami pada saat ini. Tuhan, kami sudah datang beribadah kepada-Mu. Kami sudah datang berbakti Tuhan. Yang paling mudah, yang paling mulai dari kecil, mulai dari sekolah minggu sampai hari Tuhan di sini kami sudah datang beribadah. Berkati kami semua sedang telah. Berkati kami semua di sini Bapak. Buat saudara kami yang jauh, yang mendengarkan HP radio streaming, berkati juga mereka di sana. Sebagaimana Kau memberkati kami di tempat ini Bapak, di tempat pengembaraan yang Kau tunjukkan bagi kami. Haleluya Tuhan. Kami tidak sangka-sangka begitu besar kasih-Mu, bagaimana kuasa-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat tergembar di tempat ini. Mari Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Mampukan kami lakukan firman. Mampukan kami lakukan firman. Sebagaimana firman hamba berkata Tuhan, jawab firman. Sia-sialah kami Tuhan beribadah tanpa firman. Biar sia-sialah kami nyembah Kau tanpa firman. Biar firman membuat kami semakin bernyala. Biar firman membuat kami semakin kuat, semakin gagah di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan Yesusku, tolong kami yang lemah, yang didik Kau berikan kekuatan bagi kami, yang putus pengharapan bagi pengharapan bagi kami pribadi Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, baik di mana pun, baik di rumah sakit, baik di tempat ini, baik di tempat ini. Kalau ada yang terlesu, mari berikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Bapa. Buka jalan bagi kami Tuhan Tuhan, supaya mata kami tertuju kepada-Mu, hati kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Bukan kuat, bukan berkam dalam hidup ini, tetapi kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu dari khusus, hamba-Mu dengan khusus dari itu rapat kami. Berkati hamba-Mu, berkati juga ibu kami sebagai penolong dan penopang. Berkati kedua anaknya Tuhan. Terima kasih. Berikan hikmah berkata-kata bagi hamba-Mu, hikmah berdoa ketaruhan bagi kami Tuhan. Tolong berikan kekuatan baru, semangat gairah ketaruhan bagi Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, tolong Roh Kudus. Maka pada waktu terbakar bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan. Dan berkati hamba-Mu, semakin pakai hamba-Mu Tuhan, biar sedang firman yang diberitakan bagi kami Tuhan. Kami simpan itu dalam lubuk hati kami, dalam lubuk hati kami Tuhan. Bila kami bawa ke rumah kami masing-masing Tuhan, itulah firman-Mu Tuhan yang sudah ditabur pada kami semua yang hadir di Bapa. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Setelah kami berkorban kepada-Mu Tuhan, berkati tangan-tangan yang berikan kepada-Mu Tuhan, supaya korban kami dapat membangun sedang, membangun tempat ibadah kami Bapa. Engkau tahu, Engkau menentukan di mana nanti Tuhan, karena Engkau Allah yang mengetahuinya. Terima kasih Bapak, dan berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Sebentar nanti kita akan langsung saja
posisi kas. Saya bacakan saja. Oleh kemurahan Tuhan, mari saya print kas gereja. Oleh kemurahan Tuhan, sekarang sudah 306 juta. Ya, seperti itu 720.000. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, sama Tuhan. Ayo lagi. Kalau naik gaji, tambah kaya kita. Tepuk tangan dengan Tuhan. Dengan Tuhan yang mengatakan. Genap 2 tahun kita kumpul berkatnya. Ya terserah Tuhan entah di mana nanti. Dan 2 tahun lagi, baru 600 tidak tahu. Terserah Dia yang memiliki segala. Amin. Yang kedua, saudara, ada rencana jika Tuhan seperti saya omongkan, Paskah atau kenaikan digabung. Sekali lagi melihat posisi, setelah itu kami langsung berangkat ke Jakarta flight terakhir. Maka mungkin hanya ada 2 tempat, kalau tidak di hotel Antares atau di hotel Meru. Ya, di Antares pun tidak apa-apa. Ya, kita masih berdoa. Ya, kita kumpul saja dulu berkatnya. Dan untuk walaupun sudah ada bangkas, tapi ini pertama dibuka ya. Oleh karena ini akan masuk ke persiapan Paskah atau kenaikan gabungan. Setelah itu kolektif kedua Senin kembali ke kas pembangunan. Tapi ini pembukaannya. Siapa yang mau berkorban silakan. Ya, begitu saudara. Dan nanti kita doakan bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita berdoa semua. Saya ingin mainkan pujian Roh Kudus. Hadir di sini. Ya. Amen.
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami Tuhan yang masih muda, dimanapun berada, baik dalam usaha, pendidikan, bekerja Tuhan, tangan Tuhan yang memegang. Jauhkan Tuhan dari segala kuasa gelap Tuhan, kuasa setan yang bekerja Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami sebagai orang tua tidak punya kekuatan, tapi firman-Mu lah yang berkarya dalam hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima berkat-Mu Tuhan, berkat yang sangat besar, yaitu firman Tuhan. Kami akan kembali Tuhan, dan akan berpisah satu sama lain, akan membawa firman-Mu ini Tuhan ke rumah dalam kehidupan kami masing-masing, baik di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam studi anak kami, di dalam lingkungan kehidupan kami, di dalam saat kami bekerja. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menerangi kami. Kami percaya firman-Mu yang memegang segala kehidupan kami, di dalam segala karya-karya-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sebentar juga Tuhan, gembala sidang kami juga akan ada di tempat ini Tuhan, di dalam pastori. Biarlah Tuhan Engkau juga pimpin Tuhan, lindungi Bapa. Biar segala pelayanan Tuhan untuk domba-domba-Mu Tuhan, Engkau berikan urapan kuasa yang sangat besar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang telah memberikan kepada kami seorang gembala Tuhan yang menuntun kami. Kami percaya dan kami tunduk kepada pengajaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami juga Tuhan akan kembali ke rumah kami masing-masing, akan membawa berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang memegang kami, tibakan kami dalam kasih Tuhan. Satu sama lain kami akan berpisah. Damai sejahtera sukacita akan kami bawa ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan berkat yang kami terima, yang telah kami berikan kepada-Mu Tuhan, kami kembalikan. Semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan apa rencana-rencana kami. Kami semua letakkan di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menentukan segalanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah Tuhan, keluarga Bapak Novendi, Bapak Buma, Pak Darwin, sama keluarga Patrick, Bu Neti, keluarga Ibu Sina anak-anak, Bapak Bisnis Purba dan keluarga, Opung, oh Tuhan, Engkau berkemurahan, bukalah jalan kepada bisa sehat. Namun kehendak Tuhan yang jadi, biar hatinya tetap mencintai Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Hidup ini semuanya singkat, tapi kalau Tuhan masih kasih panjang umur, kami mau berbuah-buah untuk kerajaan surga. Berkati saudari Derlina, berkati juga anak hamba yang ikut dari Firsamin dan jiwa-jiwa lain. Tuhan memberkati ibunya beda pada tempat ini terus berkati. Berkati bangsa negara kota di mana kami tinggal, karuniakan pantrang dan sejahtera. Berkati pada besok PA dan perjalanan kudus, Roh Kudus mendalam semua. Kami akan kembali ke tempat masing-masing, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jadu udara, roh-roh santet, teluh atau mantra-mantra, roh-roh perdukunan, roh-roh kenajisan, mara bahaya dan sebagainya. Kami mengikat, mematahkannya dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus hancurkan pekerjaan setan. Darah Tuhan berkuasa melindungi kami. Nikah dan buah nikah kami yang di sini yang dirantau. Kami percaya tangan Tuhan berkuasa berubah balik. Kami berdoa buat ibu cinta yang sakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan dan kembali bisa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan telah kami persembahkan. Jika Tuhan berkenan, akan digunakan untuk Paskah atau kenaikan gabungan tanggal 5 Mei di kota Medan ini. Demikian juga berkati kakar Paskah tanggal 6 Mei. Biar Roh Kudus menarik semuanya. Tuhan memberkati, kami hanya bisa duduk dan mengangkat tangan. Semua jika Allah berkenan, Tuhan berkuasa membukakan jalan. Jika Allah belum berkenan, tutuplah jalan. Pada rencana itu membangun rumah Allah, kami serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu apa yang terjadi esok. Namun hamba mohon Tuhan, sebagai gembala kecil yang Kau tempatkan sebagai malaikat jemaat dua pengembala. Kiranya Tuhan memberkati larang tersawah pekerjaan usaha studi, pekerjaan mata pencarian, perjuangan ibadah, juga pertumbuhan rohani kami. Biar rohani kami bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, kami tidak bisa berbuah. Biar Roh Kudus tumbuhkan firman-Mu, Roh Kudus yang teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Kau bahan hidup. Terima kasih Tuhan.
Kami menyembah-Mu, kami mengasihi Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa melindungi kami, menyelamatkan kami. Haleluya. Dalam keadaan bagaimanapun Roh Kudus kuatkan kami, baikkan tubuh yang punya tulang-tulang, iman yang teguh, pengharapan yang kuat, kasih yang berkobar-kobar, mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan terima berkat. Akhirnya kasihku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari para anak itu gak sertakan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekali, juga memberkati seluruh jemaat Tuhan kita pada handphone, video streaming, radio streaming, juga Evangelis Pondok sudah menyerukan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera, jangan takut dan getar. Kuasa Tuhan Yesus dalam roh dan firman-Nya menyertai kita selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus sama sudah berkat tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat berkati. Shalom.